Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Logika Fazi bersama Ibu. Di sini kita masuk di pertemuan ke-11. Sebelum masuk ke pertemuan 11, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat semua, bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Untuk pertemuan minggu lalu, apakah ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Jika ada yang masih bingung, bisa japri Ibu. Nah, untuk hari ini kita masuk di materi kesimpulan atau inference dan basis aturan Fuzzy atau Fuzzy Rule Base. Selanjutnya di sini kita masuk ke apa itu kesimpulan atau inference. Jadi, kesimpulan atau inference adalah untuk menggambarkan proses pengambilan kesimpulan dari sekumpulan aturan atau sudah dibuat, yaitu rule base. Nah, maka kita memerlukan suatu cara untuk menghasilkan sebuah output dari sekumpulan aturan yang disebut dengan if, then, jika, maka. Nah, proses pengambilan kesimpulan ini juga dilakukan dengan melakukan komposisi antara pengambilan keputusan atau yang disebut dengan CROI atau Compositional Rule of Inference. Di sini digambarkan dengan sebuah grafik. Jadi di sini untuk memahami konsep pengambilan keputusan, maka kita dapat membayangkan sebuah fungsi. Jadi sebuah fungsinya yaitu y sama dengan fx. Di sini y sama dengan fx ya. Di sini f-nya adalah sebuah fungsi tertentu, x-nya adalah variabel bebas, dan y-nya di sini adalah hasil dari fungsi atau hasil fungsi, di mana jika x sama dengan x0, maka y berarti fx0 ya. Jadi jika x sama dengan x0, berarti maka y juga bernilai fx0. Nah, selanjutnya di sini ada konsep pengambilan kesimpulan, di mana kita dibuat pernyataan dalam logika tegas. Jadi di sini ada alasan, fakta, dan akibatnya. Jadi yang pertama alasan, yaitu y sama dengan fx. Selanjutnya dijumlahkan dengan fakta, yaitu x sama dengan x0. Maka menghasilkan sebuah akibat, yaitu disimbolkan y sama dengan fx0. Nah, jadi dalam logika Fuzzy, alasan dari premis itu dinyatakan dengan implikasi atau sebuah rule atau R. Jadi di sini konsepnya R itu jika X sama dengan X1, maka Y sama dengan Y1. Itu adalah sebuah aturan di R. Nah, dijumlahkan dengan inputnya, yaitu faktanya, X sama dengan X0. Maka hasil dari kesimpulan akibatnya adalah Y sama dengan Y0. Nah, ini adalah konsep pengambilan kesimpulan. Nah, dari konsep pengambilan kesimpulan ini muncullah masalah. Ya, dimana bagaimana kita menentukan akibat dari Y. Jadi, akibat dari Y, jika kita mempunyai fakta X-nya yang diberikan pada sebuah aturan atau rule-nya. Jadi gimana kita menentukan si Y ini, akibatnya ini, jika kita mempunyai fakta atau X-nya ini adalah sebuah aturan. Jadi masuk ke sebuah aturan ya. Dan bagaimana kita mengambil kesimpulan si Y, jika sebuah aturannya, R-nya, diberi inputan atau fakta X. Nah, selanjutnya kita akan nanti ke contoh. Nah, di sini ada aturan pengambilan kesimpulan yang terkenal adalah modus ponens. Nah, di sini modus ponens rumusnya adalah P dan dalam kurung P implikasi Q. Di sini dapat dinyatakan jika diketahui sebuah pernyataan P implikasi Q bernilai true atau 1. Jadi suatu pernyataan P bernilai true atau 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan Q juga bernilai true. Oke, jadi kalau pernyataan itu P-nya itu bernilai true atau 1, berarti otomatis pernyataan Q juga bernilai true atau 1. Kita masuk lagi. Nah, dalam aturan pengambilan kesimpulan dalam logika Fuzzy, hal ini dinyatakan secara umum dengan GMP atau generalisasi modus ponens, di mana rumusnya adalah P ingkaran, jadi bedanya
dengan modus ponen yang sebelumnya, ditambah P ingkaran dan dalam kurung P implikasi Q dan implikasi P ingkaran. Nah, di mana nilai P ingkaran dan Q ingkaran itu sedikit agak berbeda dengan P dan Q. Jadi, P ingkaran dan Q ingkaran itu adalah sedikit berbeda dengan P dan Q ya. Nah, ini juga dinyatakan, jadi nilai R atau rule-nya di sini, jika P dan Q adalah P implikasi dari Q, maka faktanya otomatis langsung P ingkaran. Dan kesimpulannya, akibatnya adalah Q ingkaran. Jadi, di sini ada rumusnya, jadi akibat atau kesimpulan dari Q ingkaran ditentukan dengan Q ingkaran itu sama dengan P ingkaran, dan dikali atau R sama dengan max min P ingkaran dari R. Nah, kita langsung masuk di contoh. Nah, kita di sini mencari dulu nilai R1-nya. Di sini ada pernyataan, jika level rendah, maka buka V1. Nah, di sini nilai rendahnya adalah 1 sampai dengan 0. Nilai bukanya 0, 0,5, dan 1. Di sini kita mencari dulu nilai R1-nya dengan menggunakan B-min. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Mencari nilai B-min ya. Oke, kita masukkan nilai rendahnya, level rendah di sini, dari nilai 1 hingga nilai 0. Jadi dari 1 hingga nilai 0, selanjutnya 0, 0,5 sampai dengan 1 kita masukkan di samping sebelah kanan. Nah, untuk kolom dan barisnya sudah kita masukkan, kita tentukan B-min-nya atau kita tentukan dari R1-nya. Kita lihat caranya, 1 B-min dari 0, yaitu 0. Jadi nilai minimalnya. Selanjutnya, 1 B-min dari 0,5 adalah 0,5. 1 B-min dari 1 yaitu 1. Selanjutnya, 0,75 B-min dari 0 minimalnya adalah 0. 0,75 B-min dari 0,5 yaitu 0,5. Sampai 0,75 B-min dari 1 yaitu 0,5. Sampai dengan 0. 0 B-min dari 0 yaitu 0 minimalnya. 0 B-min dari 0,5 yaitu 0. 0 B-min dari 1 yaitu 0. Nah, sudah didapatlah nilai R1-nya. Jika sudah didapat nilai R1-nya, selanjutnya kita masuk ke contoh dengan rule tadi, rule yang kita sudah dapatkan yaitu jika level rendah maka buka V1 ya. Dengan rule yang ini tadi, kita buatkan input dan fakta levelnya. Level itu sama dengan 0,75, 1, 0,75, 0,5 dan 0,25. Nah, kita di sini mencari kesimpulan V1-nya menggunakan rumus ini. Jadi, V1 sama dengan level atau dikali dan R rule sama dengan max min level dari R. Jadi kita masukkan nilai input fakta levelnya ke sini, kita masukkan 0,75 sampai dengan 0,25. Setelah itu kita dapat tadi nilai R-nya dari perhitungan sebelumnya ini. Nilai R-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita jumlahkan level dan level atau dan R di sini. Kita mencari, yaitu kita coba satu-satu. 0,75 min 0. Jadi gunakan dulu rumus yang ini. 0,75 min sama 0 itu adalah 0. 1 min 1 sama 0 yaitu adalah 0. 0,75 dan 0 minnya adalah 0. 0,5 dan 0 minnya adalah minimalnya adalah 0. 0,5 dan 0 minimalnya adalah 0. Nah, untuk yang kedua di sini 0,75 dengan 0,5 minimalnya adalah 0,5, 1 dengan 0,5 minimalnya adalah 0,5, 0,75 dengan 0,5 minimalnya adalah 0,5, 0,5 dengan 0,2 adalah minimalnya 0,25, dan 0,25 dengan 0 minimalnya adalah 0. Nah, untuk kolom ketiga, minimal 0,75 dan 1 adalah 0,75.
minimal dari 1 dengan 0,75 adalah 0,75, minimal dari 0,5 dengan 0,25 adalah 0,25, sorry. Nah, di sini 0,2 minimal dari 0,25 dan 0 adalah 0. Nah, kita sudah dapat nih nilai minimal dari masing-masing kolom. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimalnya. Jadi maksimal dari kolom pertama itu dari ini adalah 0, benar. Maksimal dari kolom kedua dari nilai ini adalah 0,5, benar. Maksimal dari kolom ketiga kita lihat ini adalah 0,75, benar. Nah, ini untuk mencari V1-nya. Jadi kalian jangan sampai kebalik-balik menggunakan max dan min-nya. Selanjutnya, nah dari aturan pengambilan keputusan itu bisa kita lihat input atau fakta levelnya adalah himpunan fazi yang menyatakan suatu level yang sedikit lebih tinggi dari rendah. Jadi 0, 0,5, 0,5 naik terus, jadi dia sedikit lebih tinggi dari rendah, ya. Dan hasil atau kesimpulan adalah V1 yang nilainya sedikit lebih kecil dari bukan 0,5 dan 1. Jadi jika kita mencoba nilai input atau fakta level sama dengan rendah, jadi dari rendah 0 sampai dengan 1, maka kita akan mendapatkan V1 sama dengan buka 0, 0,5 dan 1 setelah dikomposisikan dengan rule R. Nah, ini adalah aturan pengambilan keputusannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas basis aturan fazi atau di sini fazi rule base. Oke, nah di mana jika sebelumnya kita membahas tentang pengambilan kesimpulan hanya terdapat satu aturan, maka dalam basis aturan di dalam basis aturan fazi ini kita mengambil kesimpulan dari sekumpulan aturan atau rule base. Nah, di sini kita masuk ke basis aturan fazi. Nah, di mana basis aturan biasanya terdiri dari beberapa aturan dari R1 hingga Rn. Dari R1 hingga Rn. Nah, di R1 ini jika X sama dengan X1, maka Y sama dengan Y1. Hingga sampai Rn itu sama dengan jika X sama dengan Xn, maka Y sama dengan Yn. Nah, ini adalah basis aturannya. Jadi dijumlah dengan faktanya, yaitu inputannya X sama dengan X0. Nah, hasil dari kesimpulan tersebut, akibatnya adalah Y sama dengan Y0. Otomatis ya, Y sama dengan Y0, berarti masalah yang ada di aturan fazi ini adalah bagaimana kita mengambil kesimpulan Y, mengambil kesimpulan si Y ini, jika basis aturan R1 sampai dengan Rn-nya, itu adalah input atau fakta dari X. Input dan fakta dari X ini. Nah, kita lihat di sini lagi, kita masuk lagi di basis aturannya. Dalam hal ini kita menganggap antara satu aturan dengan aturan lainnya dihubungkan oleh kata sambung atau logikanya OR. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi dari aturan R1, nah di sini ditambahkan logika OR. Jadi R1 OR, R2 OR sampai seterusnya hingga Rn. Ya. Nah, sehingga hubungan di antara aturan-aturan tersebut dinyatakan dengan aturan total R. Jadi disebut, jika menggunakan logika OR, maka disebut aturan total R. Di mana dengan rumus R sama dengan R1 atau R2 hingga Rn. Secara umum dinyatakan R sama dengan atau R1 sama dengan maksimal dari Ri. Di mana I itu sama dengan 1 hingga N, hingga 1 sampai dengan N. Nah, selanjutnya kesimpulan diambil dari aturan total R. Nah, mungkin dari rumusnya ini masih ada yang bingung, jadi nanti kita bisa masuk ke contoh. Oke, nah di sini ada contohnya nih. Jadi, di sini kita punya dua aturan, yaitu R1 sampai dengan R2. Di mana R1 kita harus mencari dulu nilai R1 sampai R2-nya. Kalau R1 jika level rendah maka buka V1 dan R2-nya jika level tinggi maka tutup V1. Nah, ini jelas beda ya.
Di R1-nya rendah dan buka, di R2-nya tinggi dan tutup. Nah, di sini mempunyai fakta dan input label, di mana fakta dan input labelnya itu sama dengan 0,75 hingga 0,25. Dan di sini juga didefinisikan himpunan fazinya. Rendahnya dari 1 hingga 0, tingginya dari 0 hingga 1, bukanya 0, 0,5 dan 1, tutup yaitu 1, 0,5 dan 0. Nah, di sini kita mencari berapa kesimpulan dari V1-nya, ini yang kita cari. Berapa kesimpulan dari V1-nya? Langkah pertama yaitu kita mencari dulu R1, di mana di situ jika level rendah maka den buka, berarti kita fokus pada rendah dan buka. Nah, kita masukkan si rendah dan si buka ini. Kita lihat dari soal kita tadi, si rendah ini kita masukkan dan buka ini kita masukkan. Nah, kita menggunakan B-min di sini untuk mencari R1, di mana kita masukkan nilai level rendahnya yaitu dari 1 hingga 0, berarti dari 1 hingga 0. Selanjutnya kita masukkan lagi buka dari 0 hingga 1. Nah, kita bandingkan menggunakan B-min. Kita cari nilai minimalnya. Berarti 1 B-min dari 0 adalah 0. 1 B-min dari 0,5 adalah 0,5. 1 B-min dari 1 yaitu 1. Hingga 0 B-min dari 0 adalah 0. 0 B-min dari 0,5 adalah 0. Hingga 0 B-min dari 1 adalah 0. Nah, kita dapatlah sudah nilai R1-nya. Setelah kita dapat nilai R1-nya, kita cari nilai R2-nya. Tadi kita fokuskan ke tinggi dan tutup. Kita inputkan sesuai di depan tadi tingginya berapa, 0 sampai 1 dan tutupnya 1 sampai 0. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan level tingginya dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1, tutupnya 1 sampai dengan 0. Kita cari lagi menggunakan B-min. Di sini. Jadi 0 B-min dari 1 adalah 0. 0 B-min dari 0,5 adalah 0. 0 B-min dari 0 adalah 0. Hingga 1 B-min dari 1 adalah 1. 1 B-min dari 0,5 adalah 0,5. Sampai 1 B-min dari 0 adalah 0. Nah, kita dapatlah sudah R2-nya. Kita sudah dapat R2-nya ya. Selanjutnya kita cari nih aturan total R-nya menggunakan rumus ini. R sama dengan R1 atau R2 sama dengan maksimal dari R1 dan R2. Nah, dari R1 dan R2 ya tadi yang kita hitung, kita masukkan ke sini, jadi tabel yang tadi ini ya. Ini R1-nya, tabel hasilnya, ini R2-nya, tabel hasilnya. Kita masukkan untuk mencari aturan total R-nya. Nah, kita masukkan R1 dan R2. Selanjutnya, kita lihat di sini, total R ini menggunakan rumus yang terakhir ini, di mana maksimal, kita fokus dengan kata maksimal R1 dan R2. Jadi nilai ini yaitu maksimal dari 0 atau 0, R1 0, dan R2 0, maksimalnya adalah 0. R1 0,5 or R2 0, maka maksimalnya 0,5. R1 1 atau R2 0, maksimalnya adalah 1. Sampai yang terakhir 0, R1 0 atau R2 1 sama dengan maksimalnya adalah 1, maksimal 0 dan 0,5 adalah 0,5, maksimal 0 dengan 0 adalah 0. Nah, kita dapatlah hasil total R atau aturan total R-nya. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesimpulan V1-nya, jadi berdasarkan aturan dari total R yang sudah kita dapatkan, kita cari kesimpulan V1-nya. Nah, di sini menggunakan rumus ini. Di mana di sini V1 sama dengan level atau dikali dan R sama dengan max min level R. Nah, di sini kan levelnya sudah ditentukan ya tadi ya, level awalnya ini sudah ditentukan.
Nah, fakta dan input labelnya ini dari 0,75 hingga 0,25 kita masukkan. Selanjutnya, aturan total R-nya, hasil dari total R-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, kita cari dulu per kolom. Jadi dari baris level ini kita hitungnya per kolom. Sama ya, untuk mencari V1 tadi, min 0,75 dan 0 adalah 0. Minimal 1 dan 0,25 adalah 0,25. Minimal 0,75 dan 0,5 adalah 0,5. Minimal 0,5 dan 0,75 adalah 0,5. 0,25 min 0,25 dan 1 adalah min 0,5. Sampai dengan yang terakhir, jadi per kolom ini dicari sampai dengan terakhir yaitu 0,75 dengan min 0,75 dan 1 minimalnya adalah 0,75. 1 minimal sama 0,75 adalah 0,75. 0,75 min 0,75 dan 0,5 adalah 0,5. 0,5 min 0,5 dengan 0,25 0,25. Min 0,25 dan 0 yaitu 0. Nah, kita sudah mencari nih menggunakan min label R ini. Selanjutnya kita menggunakan max. Jadi dari yang kita cari per kolom tadi, barisnya ini maksimal dari angka ini, yaitu maksimalnya berapa? 0,5. Maksimal dari baris ini, yaitu 0,5. Selanjutnya dari kolom ketiga, itu adalah 0,75 nilai maksimal. Nah, didapatlah kesimpulan V1-nya, yaitu hasilnya adalah ini. 0,5, 0,5, dan 0,75. Nah, ini adalah langkah-langkah di mana kita ada proses mencari dengan aturan total R dan mencari hasilnya, yaitu dengan disimpulkan V1-nya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan saja. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung japri Ibu, atau kita diskusikan sama-sama nanti. Oke, di sini tidak ada kuis, tapi di sini ada tugas. Tugasnya hampir sama dengan contohnya tadi ya. Di sini juga punya R1 dan R2-nya. Di sini juga punya fakta input levelnya. Nah, di sini juga sudah didefinisikan himpunan fazinya. Tinggal dicari nih, berapa kesimpulan V1-nya. Sama dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Dikumpul di Skalsa, paling lambat itu adalah hari Jumat tanggal 10, pukul 12 malam kurang 1 menit. Di sini format filenya NIM dan nama. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi konsep fuzzy logic di dalam kontrol sistem sederhana. Sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan jangan lupa absensi di Skalsa ya. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.